We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, tema renungan kita pada pagi ini yaitu Natal adalah harapan di tengah kegelapan. Natal adalah harapan di tengah kegelapan. Saudara sekalian, hari-hari ini seluruh dunia sedang di dalam situasi yang tidak menentu. Ada yang sudah merencanakan untuk tur, ada yang sudah merencanakan untuk mudik, sudah siap-siap, semua dikemasi, sudah bajunya disiapi, orang-orang sudah dihubungi, kenalan-kenalan sudah dihubungi tempat tujuannya, hotel sudah disiapkan, kendaraan sudah disiapkan, dan rencana keliling tur juga sudah dirancang. Tapi dalam waktu yang singkat semua bisa berubah. Yang mudik bisa batal, yang motor jalan-jalan juga batal. Saudara, inilah hidup kita hari-hari ini. Belum lagi masalah pekerjaan. Ada yang jauh-jauh sudah dipanggil, tapi karena situasi yang tidak menentu, tiba-tiba dibatalkan. Ada yang sudah dapat job malam tahun baru, sudah senang hatinya, wah luar biasa dapat job tahun baru, malam tahun baru. Tiba-tiba dapat telepon, di-cancel karena situasi memburuk. Pekerjaan, usaha, rencana-rencana kita dalam situasi saat-saat ini serba tidak menentu. Terasa gelap, hidup di dalam bayang-bayang yang tidak ada kepastian sama sekali. Tetapi terpujilah nama Tuhan, hari ini ada berita sukacita bahwa Natal yang kita rayakan, Natal yang kita peringati, itu adalah Yesus datang ke dunia untuk memberi pengharapan di dalam ketidakpastian, untuk memberikan kepastian di dalam segala situasi yang tidak pasti. Natal adalah pengharapan di dalam kegelapan dunia ini. Saudara, kita tadi membaca bersama-sama di dalam ayat 8 dan 9, saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dalam ayat 8, kalimat terakhir, bahwa ada malaikat Tuhan menjumpai para gembala di padang pengembalaan pada waktu malam. Berbicara mengenai kehidupan malam, saudara, situasi malam hari, saudara, malam hari itu identik dengan gelap. Terlebih kalau tidak ada penerangan, baik itu listrik atau senter atau penerangan, alat penerangan yang lain, malam itu akan terasa gelap. Saat para gembala ada di padang penggembalaan, mereka berkumpul di satu tempat padang penggembalaan. Tentu di malam itu gelap. Kalaupun ada cahaya, itu mungkin cahaya mereka membuat perapian supaya tidak kedinginan. Tapi apalah arti dari perapian yang mereka buat
untuk menerangi kegelapan yang begitu luar biasa. Selain dingin, juga gelap. Dan saat situasi gelap karena malam itu, maka Tuhan datang menjumpai mereka. Dengan bala tentara malaikat surgawi menjumpai para gembala pada malam itu di tengah kegelapan. Tetapi apa yang terjadi? Situasi yang gelap itu menjadi terang karena apa? Malaikat itu menjumpai para gembala itu. Cahaya itu bersinar saat para malaikat, saat Tuhan menjumpai para gembala itu. Ada sinar terang, sinar surgawi yang memancar di tengah kegelapan malam itu. Walaupun malam identik dengan gelap, gelap, di dalam gelap kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Mungkin ada bintang, tapi bintang itu tidak akan membuat kita melihat apa yang sekitar kita dengan jelas. Mungkin ada perapian yang menyala, tetapi perapian yang menyala pun tidak akan membuat kita melihat sesuatu yang agak jauh di tengah malam yang gelap itu dengan jelas. Dan itulah kehidupan kita saat ini. Pandangan kita seakan dihalangi oleh kegelapan untuk melihat masa depan kita, melihat prospek dari pekerjaan kita, melihat prospek dari usaha kita dan rumah tangga kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu untuk Denpasar Bandung, justru di masa pandemi ini, di kantor agama itu perceraian meningkat tajam. Rumah tangga pun di musim pandemi ini mengalami masa kegelapan, saudara. Gelap diartikan memang gelap, kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Sehingga karena kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas, yang terjadi apa, saudara? Kita sering jalannya nubruk-nubruk. Bisa berjalan ke sana kemari tanpa melihat jelas arah jalan kita, ke utara kah, ke selatan kah. Itulah gelap. Membuat kita serba terbatas. Pandangan kita terbatas, gerakan-gerakan kita juga tidak bisa leluasa. Dan kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Saudara, itu gelapnya malam. Tetapi di dunia ini pernah satu masa, kurang lebih 400 tahun, mengalami satu masa yang sunyi. Masa atau tahun-tahun di mana Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak menjumpai umat manusia. Kalau saudara buka di kitab Maleakhi itu ditulis sekitar, jadi wahyu terakhir dalam perjanjian lama itu di kitab Maleakhi itu ditulis sekitar tahun 430 sebelum Masehi, sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Sampai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang tercatat, kitab Markus, Injil Markus yang pertama kali ditulis sekitar 40 tahun Masehi. Itu paling awal Injil Markus ditulis. Jadi ada masa antara kitab Maleakhi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang pertama kali ditulis saat Yesus lahir. Bahkan sampai Yesus lahir, malaikat pertama kali juga menjumpai Maria, Yusuf, Elisabet, Zakaria. Ada waktu sekitar 400 tahun Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak mewahyukan dirinya kepada umat manusia. Dan itu disebut dengan masa-masa sunyi
masa-masa gelap. Dalam kitab Amsal menyebutkan apa, saudara? Kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau Tuhan tidak membimbing umat manusia dengan wahyunya, dengan firman-Nya, maka manusia kehidupannya seperti hidup dalam kegelapan. Jadi kalau Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak membimbing umatnya, manusia, maka manusia itu menjadi liar, maka manusia itu hidupnya dalam kegelapan karena tidak mengenal Tuhan. Dan yang pasti hidupnya penuh dengan ketidakpastian, tidak punya harapan. Maka terpujilah nama Tuhan. Di tengah masa-masa sunyi manusia tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan, malam itu Yesus lahir di kandang di daerah Bethlehem, di desa Bethlehem. Dan berita kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala pada malam itu, di tengah kegelapan kehidupan mereka di padang pengembalaan. Tepat dalam situasi yang gelap, penuh ketidakpastian, Yesus datang. Natal membawa pengharapan di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan keluarga kita, di tengah kegelapan masa depan kita, di tengah ketidakpastian dengan pekerjaan, dengan usaha, bahkan dengan kesehatan kita sendiri. Saudara, hidup kita sangat dekat dengan kematian, saudara. Covid kita tidak bisa lihat bentuknya, wujudnya, tapi orang bisa terjangkit. Dan ada orang yang begitu takut dengan Covid. Tetapi dalam situasi Covid hari-hari ini yang memang sudah banyak memakan korban juga, ada banyak orang juga yang meninggal bukan gara-gara Covid. Jadi orang itu, kita manusia ini, hidup kita itu sangat dekat dengan kematian, dengan maut. Kalau tidak kena Covid, kena kanker. Kalau tidak kena kanker, ya kena penyakit yang lain-lain. Hidup kita dalam ketidakpastian, dalam kegelapan. Tapi Natal membawa pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Karena Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Di saat orang-orang tidak punya pengharapan karena situasi yang gelapnya dunia ini, maka Yesus datang membawa pengharapan baru, membawa kepastian. Sehingga bagi orang percaya masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang di dalam Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang melalui peristiwa Natal. Kita merayakan minggu lalu, dan hari-hari ini ke depan juga masih banyak di antara saudara-saudara kita yang terus merayakan Natal. Memang Natal itu layak kita rayakan, kita peringati, karena melalui momen Natal inilah pengharapan baru terbit, muncul di dalam kegelapan kita, menerangi kegelapan kita semuanya. Kita lihat selanjutnya, ketika para gembala itu
melihat para malaikat. Dikatakan oleh para malaikat itu di dalam ayat ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dan ayat selanjutnya menyatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di tengah kegelapan itu Tuhan membawa berita kepada para gembala. Berita pertama, jangan takut. Kata-kata jangan takut itu disusul dengan karena para malaikat itu membawa berita sukacita bagi seluruh bangsa. Jadi alasan untuk Tuhan melarang dan memerintahkan para gembala itu jangan takut dengan kegelapan, jangan takut dengan apapun yang ada. Alasannya apa? Karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi justru sebaliknya harus bersuka cita. Mungkin di antara kita bertanya, bagaimana mungkin aku bersuka cita di tengah aku dirumahkan? Bagaimana mungkin aku bisa bersuka cita saat aku di PHK? Bagaimana aku bisa bersuka cita di tengah situasi usahaku sedang lesu? Bagaimana aku bisa bersuka cita saat aku sakit seperti ini? Mungkin kita banyak pertanyaan semacam itu. Tetapi Tuhan sekali lagi katakan, sebagaimana Tuhan mengatakan kepada para gembala itu, jangan takut karena kesukaan besar bagi seluruh bangsa saat ini sudah hadir, sudah lahir Yesus Kristus sang juru selamat. Yesus itu juru selamat yang akan menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Tapi saudara, bukan hanya kegelapan dosa yang akan diterangi, disinari oleh kehadiran Yesus, tetapi apapun kegelapan yang hari-hari ini membayangi kehidupan saudara, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, Yesus juga mampu menyelamatkan kegelapan dalam kehidupan. Tuhan datang sebagai juru selamat, bukan juru selamat yang setengah-setengah, saudara. Bukan juru selamat yang sepotong-sepotong, separuh-separuh. Tapi seluruh kehidupanmu diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala itu, yang hari ini ditujukan untuk kita semuanya. Jangan takut, karena kesukaan besar bagi seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat, Kristus Tuhan. Saudara yang pernah di kampung saya, dan mungkin di antara saudara dulu pernah mengalami hidup di kampung gelap, PLN belum masuk, gelap. Ingat saudara, ayo kita mengenang masa kecil kita.
Saudara, mohon maaf. Dulu di kampung kita itu, kalau saya di Jawa loh saudara, namanya toilet itu kan terpisah jauh dari rumah kita saudara ya. Jadi harus berjalan, kalau mau ke toilet harus jalan jauh, mungkin bisa 50 meter, paling ujung, paling pojok tempatnya, jauh dari rumah kita. Dan jalannya gelap karena belum ada PLN saudara. Tidak mungkin semalam-malaman orang tua kita akan nyalakan obor atau apa penerang, tidak mungkin. Kalau sekarang mungkin walaupun di kampung ada PLN, tinggal tarik kabel nyala. Kalau dulu lain, tidak bisa, gelap saudara. Ingat waktu masih kecil saudara. Pernahkah kita malam-malam situasi gelap pengen ke belakang? Lalu kita menemukan bapak kita atau mama kita, Pak, Bob, antar aku ke belakang, kebelet. Pernah sudah? Tentu kita sebagai anak kecil waktu itu bukan hanya pernah, tapi sering. Dan kita ketika bangunkan orang tua kita diantar. Tidak mungkin kan orang tua kita nunggui pas di depan kita waktu jongkok, kan bau saudara kan? Ya, pasti agak jauh kan ya? Jauh. Dah, aku tunggu di sini. Dah masuk dah sana. Mungkin orang tua kita sambil ngapain juga di tempat gelap itu duduk atau di mana. Ya, kita masuk di toilet. Gelap suasana saudara. Tidak ada penerangan. Waktu itu sangat gelap dan kita di antara orang tua kita tidak bisa melihat keberadaan orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Kita cuma kadang-kadang cuma manggil, Pak. Yo, aku di sini. Pak. Kadang-kadang cuma isyarat aja gitu saudara, Pak. Tapi walaupun oleh bapak kita cuma gitu, kita dengar suaranya, walaupun di tempat gelap, kita tenang kan nanti kita. Nongkrongnya nyantai sekali, dinikmati sekali. Tidak boleh putus pokoknya. Karena kita tahu tenang. Bapak kita, orang tua kita menjaga, ada di dekat kita. Kalau kita tahu bapak kita mungkin pergi atau menjauh, muncul rasa takut. Bapak kita kok udah ada? Pak, nggak tahu. Pak, nggak ngasih isyarat. Aduh, kemana ini bapak ini? Mulai kan ketar-ketir, takut kan itu. Apalagi jauh rumahnya itu. Tetapi kalau kita tahu orang tua kita masih ngasih isyarat, masih menjawab panggilan kita, tenang, kita tidak ada takut, seneng lagi. Tidak takut malah seneng, karena tahu orang tua kita ada dekat. Maka perintah malaikat Tuhan ini kepada para gembala ini juga masuk akal saudara. Dikatakan jangan takut, karena kesukaan besar bagi seluruh bangsa hari ini sudah lahir bagimu juru selamat dunia, Kristus Yesus. Saudara, perlu kita menyadari sepenuhnya, perlu kita tahu sepenuhnya, perlu kita percaya, perlu kita yakin, perlu kita mengimani Yesus sudah lahir, Yesus ada di antara kita, Immanuel beserta dengan kita. Kita perlu tahu, perlu percaya. Kalau kita menyadari Tuhan itu ada bersama dengan kita, tidak ada alasan lagi kita untuk takut. Walaupun sepertinya situasi sekeliling kita itu seperti ini, kita tidak akan takut. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Tuhan beserta dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan berita hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Yesus. Biarlah Yesus selalu ada di hatimu, di hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, sehingga tidak ada rasa ketakutan dalam diri kita. Yang ada adalah
sukacita di tengah situasi yang tidak menentu ini. Para gembala ini di tengah situasi yang gelap tetap ada sukacita, karena dia tahu Sang Juru Selamat sudah lahir yang memberi kepastian, pengharapan di tengah kegelapan mereka. Nah, kita lihat selanjutnya, tadi kita membaca bersama-sama. Apa respon para gembala ketika para malaikat menyampaikan berita itu? Kita tadi membaca bersama-sama respon yang luar biasa dari para gembala tadi. Di dalam ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Dikatakan kalau kata-kata pertama, marilah kita pergi ke Betlehem. Tetapi tidak hanya berhenti kepada ajakan marilah, hanya niat saja marilah, tidak hanya berhenti sampai di situ rupanya. Ayat selanjutnya mencatat, ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan Yesus dalam Al-Quran. Saudara, marilah, di ayat 15, ayat 16 dibuka dengan kalimat lalu mereka cepat-cepat berangkat. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, di tengah situasi yang serba gelap ini, saudara, ayo kita belajar dari para gembala ini. Selalu muncul dalam hati kita, marilah menghadap Tuhan, menemui Tuhan di Betlehem. Selalu muncul ajakan untuk diri kita masing-masing, selalu muncul ajakan untuk orang-orang sekitar kita, mari, ayo kita menjumpai Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai ayo mari menjumpai Tuhan, tapi dikatakan ayo cepat-cepat berangkat. Kita sudah tahu kebenaran, seperti para gembala sudah tahu kebenaran. Para gembala tahu kebenaran dari para malaikat yang menyatakan hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, Kristus Yesus. Kalau sudah tahu kebenaran, maka responnya adalah mari, ayo, cepat-cepat bertemu dengan Tuhan, Sang Juru Selamat. Kalau para gembala tadi tidak memiliki respon yang tepat dari berita besar, berita sukacita yang besar bagi seluruh bangsa yang dibawa oleh malaikat Tuhan, kalau responnya tidak tepat, kalau responnya tidak cepat, maka berita tadi tinggal berita saja. Berita yang dibawa malaikat Tuhan itu berhenti sampai di berita saja, tidak ada dampaknya lagi. Tetapi karena para gembala ini begitu mendengar kebenaran bahwa kesukaan besar bagi seluruh bangsa telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, maka responnya adalah ayo, mari, cepat-cepat berangkat bertemu dengan Tuhan, mempercayai kebenaran firman Tuhan, dan cepat-cepat bertindak dengan iman. Dalam
dalam situasi apapun, karena situasi apapun, bertindaklah dengan tepat dan cepat untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika sakit, cepat-cepatlah temui Tuhan. Ketika situasi tidak menentu, cepat-cepatlah temui Tuhan. Ketika pekerjaanmu, usahamu tidak menentu, cepat-cepatlah bertemu dengan Tuhan. Saudara, respon yang tepat dan cepat dari para gembala ini menunjukkan bahwa para gembala ini berani ambil resiko seberat dan sebesar apapun yang harus dia tanggung ketika harus menjumpai Yesus yang baru lahir itu. Loh, resikonya apa? Resikonya adalah meninggalkan domba-domba, sapi-sapi, ternak gembalaannya di padang. Itu resikonya, saudara. Saudara, para gembala ini bukan ownernya. Para gembala ini bukan pemilik ternak itu, saudara, yang mereka gembalakan. Para gembala yang dicatat dalam Alkitab yang kita baca ini, mereka adalah pekerja yang menggembalakan ternak miliknya bos. Dan di tengah kegelapan saat mereka menunggui ternak di padang pengembalaan itu, malaikat datang menyampaikan kebenaran. Dan ketika para gembala tahu kebenaran dari firman Tuhan itu yang disampaikan oleh para malaikat, berani ambil risiko. Yang utama adalah cepat-cepat bertemu dengan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan firmankan melalui para malaikat. Walaupun risikonya mungkin akan dimarahi bos, walaupun risikonya mungkin akan kehilangan ternaknya, nah, kita tidak tahu cara pengaturan mereka, apakah ada 1-2 orang yang menunggui. Tapi apapun itu, mereka berani ambil risiko, ninggalkan pekerjaannya untuk bertemu dengan Tuhan. Cepat-cepat bertemu dengan Tuhan. Ini penting kita teladani, saudara. Ini para gembala. Mereka diupah untuk menggembalakan ternak. Saudara, pekerjaan sebagai penggembala itu pada zaman itu, mungkin pada zaman sekarang, kalau penggembala ya bukan ownernya, bukan peternaknya, bukan pemilik ternaknya. Saya kira sekarang pun orang memandang sebelah mata, dianggap pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang rendah. Saya pernah jadi gembala kambing, mungkin di antara kita juga pernah. Kotor kan, pagi-pagi harus nyapu kotoran mereka di kandang. Kadang sambil membawa kambing kita ke sawah, mandiin lagi di sana, karena mungkin kotor, kambingnya bau sekali. Ini pekerjaan rendahan yang upahnya nggak seberapa. Tetapi para gembala ini tekun melakukan pekerjaannya, walaupun pekerjaannya itu sepele, rendahan, upahnya, gajinya itu rendah. Tetapi Tuhan tidak melihat status pekerjaan yang rendah atau tinggi, punya banyak kekayaan atau melarat. Rupanya Tuhan justru menemui orang yang dianggap rendah bagi dunia untuk pertama kali mendengar berita sukacita ini. Dan puji Tuhan, respon dari para gembala ini sangat tepat dan dikatakan cepat.
Ini penting, saudara. Kalau kita tidak merespon tepat dan cepat mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mungkin hari-hari ini kita masih punya uang banyak, mungkin hari-hari ini kita sudah masih merasa sehat, mungkin hari-hari ini kita masih merasa aman-aman saja. Saudara, di dunia ini serba tidak pasti, saudara. Yang kelihatannya gagah sehat bisa dalam waktu yang tidak terduga bisa meninggal, bisa sakit. Petaka dari mana-mana. Itu sebabnya mari kita belajar meneladani para gembala tadi, mau punya respon yang tepat dan cepat. Yang utama adalah mencari Tuhan, yang utama adalah bertemu dengan Tuhan. Melebihi apapun yang kita punya, melebihi apapun jabatan kita, nomor satu, cari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah. Utamakan Tuhan, karena itulah hukum yang pertama dan utama, mengasihi Tuhan. Para gembala itu mempraktekkan secara tepat dan cepat. Dikatakan mereka cepat berangkat. Bagaimana dengan kita, saudara? Banyak di antara orang yang mengaku percaya Tuhan masih punya rasa takut untuk cepat-cepat beribadah. Dengan mengambil langkah yang mereka pikir sangat tepat supaya aman dan selamat. Tapi ingat, saudara, betapapun kita berusaha menyelamatkan diri kita sendiri, kalau kita jauh dari Tuhan, maut ada di mana-mana, saudara. Kita itu sangat rapuh, sangat dekat dengan maut. Utamakan Tuhan, yes. Seperti para gembala tadi, cepat-cepat berangkat dengan bertemu dengan Tuhan. Sudah tidak pernah bertemu dengan Tuhan, berusaha menyembunyikan diri serapi-rapinya, jauh dari Tuhan. Mereka pikir selamat. Tapi apalah artinya? Kalaupun mungkin benar dia bisa bertahan hidup selamat dari wabah ini, saudara. Firman Tuhan katakan, apalah artinya engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi engkau jauh dari Tuhan, jiwamu binasa. Maka hari ini, saudara, kita belajar dari para gembala. Para gembala begitu dapat berita dari malaikat itu, cepat berangkat bertemu dengan Tuhan, memfokuskan diri pada Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas semua risiko-risiko kehidupan ini. Dan endingnya di bagian akhir pembacaan kita tadi, kita baca bersama-sama yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Maka kembalilah gembala-gembala itu, ayat 20, sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Para gembala penuh sukacita karena sudah bertemu dengan Tuhan, dan dia kembali bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Kalau kita sungguh-sungguh cepat-cepat mencari Tuhan dalam segala situasi yang hari-hari ini Tuhan izinkan boleh terjadi atas dunia ini. Sejak awal, saudara, saya sampaikan, pandemi ini Tuhan izinkan boleh terjadi melingkupi seluruh dunia.
Paling tidak ada 3 hal tujuannya. Penampian, penyaringan, mana anak Tuhan yang benar dan anak Tuhan yang pupuk bawang, yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Tetapi saudara, yang sungguh-sungguh anak Tuhan, yang sungguh-sungguh Kristen akan semakin bangun hubungan dengan Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh menjadi kesempatan semakin tidak muncul, semakin tenggelam. Ini hari penampian, mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mana yang percaya, mana yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, melalui situasi ini Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat, untuk mengutus dari orang-orang anak-anak Tuhan yang tetap setia itu, diutus. Dan saudara dan saya masih setia pada Tuhan. Saudara dan saya diutus oleh Tuhan. Diutus kemana? Menjadi seperti para malaikat, membawa berita keselamatan, membawa berita kabar baik untuk keluarga. Saudara, saya dapat istilah kolor, saudara, untuk membawa berita keselamatan, berita sukacita itu ada istilah kolor. Saya dapatkan istilah ini justru dari Facebook, saudara. Apa itu kolor, saudara? Yang pertama, saudara harus siap diutus oleh Tuhan membawa berita kepada keluarga dekat saudara. K pertama, keluarga dekat, sampaikan berita sukacita ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau keluarga dekat sudah kita sampaikan berita, entah terima atau tidak, sampaikan saja. Lalu orang terdekat, teman-teman kita, orang-orang terdekat, sampaikanlah berita pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Setelah keluarga dekat, orang dekat, lalu apa, saudara? Kalau lingkungan, tetangga kiri kanan, sampaikanlah berita keselamatan dalam Tuhan ini, berita pengharapan dalam Tuhan ini. Setelah keluarga dekat, orang dekat, lingkungan, kedua, organisasi apa yang saudara ikuti? Kumpulan-kumpulan apa? Ya, kalau orang Jawa tidak ada kumpulan, adanya paguyuban. Saya tergabung dalam paguyuban orang Nganjuk. Mungkin yang Batak ada Punguan. Mungkin orang Sumba ada lagi apa itu, Lobamora atau apa. Kumpulan-kumpulan yang kita ikuti. Sampaikan berita pengharapan dalam Tuhan itu kepada mereka. Lalu yang terakhir, R, kolor kan tadi. R itu relasi kita. Orang yang berkaitan dengan kita, yang di luar dari keluarga, di luar dari orang dekat kita, di luar dari lingkungan kita, di luar dari kumpulan kita. Mungkin ada relasi apa? Relasi kerja, relasi bisnis. Sampaikan kepada mereka berita sukacita, pengharapan di dalam Tuhan ini, saudara. Ini menjadi tanggung jawab saudara. Siap atau tidak siap untuk diutus oleh Tuhan. Setelah ditampi, saudara kedapatan menjadi benih yang unggulan dari Tuhan. Selanjutnya siaplah diutus untuk bersaksi. Kenapa, saudara? Karena situasi dunia ini yang dalam kegelapan, hidup penuh ketidakpastian, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami sakit, kekhawatiran, banyak orang mengalami putus asa, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, banyak orang usahanya bangkrut. Bahkan rumah tangga banyak yang cerai hari-hari ini gara-gara ekonomi.
Dan inilah kesempatan penuaian. Saudara mau diutus atau tidak? Mungkin saudara tidak bisa menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dalam firman Tuhan, dalam Injil Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin saudara tidak paham, tidak menguasai, tidak hafal dengan ayat-ayat itu. Tapi paling tidak, saudara bisa ketika bertemu dengan relasi langganan, kan yang jualan siapa? Punya langganan. Kadang-kadang langganan kan ngeluh, aduh situasi sepi kayak begini, gimana ini, sampai kapan penyakit ini, COVID ini, kapan sembuhnya? Kita bisa memberikan pengharapan, berita pengharapan. Iya, seluruh dunia mengalami itu, tapi Tuhan Yesus memberi kepastian, keselamatan. Mungkin saudara bertemu dengan banyak orang yang tidak punya pengharapan. Saudara bisa bersaksi bahwa Yesuslah juru selamat. Bukan hanya juru selamat menyelamatkan nanti masuk surga, tetapi hari ini juga Yesus mampu menolong saudara dan kita semua. Maka beritakanlah itu, siapa saudara diutus. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi supaya kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sudah tahu firman itu, punya respon yang tepat dan cepat. Hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada-Nya. Kalau saudara hidupnya itu berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, tadi menyenangkan hati Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera, salom yang dari Tuhan. Maka di tengah situasi seperti ini, gelapnya dunia ini bisa terusir, bisa kita atasi, bisa kita hadapi. Hanya dengan apa saudara? Percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hari ini telah lahir Kristus Yesus sang juru selamat dunia. Mungkin benar-benar kita sakit hari ini, mungkin benar-benar situasi kita terjepit karena ekonomi. Yakinlah, di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada pertolongan, karena Dia adalah juru selamat yang sudah lahir. Bukan hanya lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tapi lahir di hati kita. Dan hari ini kita harus percaya. Ingat firman Tuhan disampaikan bahwa pendeta minggu lalu dalam perayaan Natal, konsep kita terhadap Tuhan Yesus ini penting, saudara. Kalau kita memandang Yesus hanya sekedar nabi biasa, Elia atau siapa, konsep kita, iman percaya kita kepada Yesus seperti apa yang sudah percaya hari ini. Kalau Yesus yang percaya sebagai Yesus penyembuh, yakinlah sudah sembuh. Kalau Yesus yang sudah percaya itu adalah penolong dalam segala perkara, yakinlah, maka Tuhan akan menolong saudara dalam segala perkara yang saudara hadapi. Karena Natal ini adalah berita pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara.